Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari presiden yang meminta semua pihak menerima siapapun yang akan memenangkan Pilgub DKI, hingga kesepakatan investasi sebesar 10 miliar dolar dengan Amerika Serikat. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Amita Putri, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta di antaranya. Presiden tekankan kesatuan umat beragama dan seluruh warga negara. Indonesia sepakati investasi Amerika Serikat sebesar 10 miliar dolar. Presiden Joko Widodo bahas persoalan Freeport dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesatuan antar umat beragama dalam bernegara. Umat beragama pun diminta menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan nyata. Hal itu diungkapkannya saat hadir di acara Hari Dharma Santi Nasional. Presiden Joko Widodo menghadiri pelaksanaan Dharma Santi Nasional Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1939 di Mabes TNI Cilangkap Sabtu pagi. Datang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Presiden disambut tari Sri Kamelawi khas adat Bali. Di depan umat Hindu dan tamu undangan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjalankan perintah Tuhan dalam menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam. Dalam merayakan Hari Besar Agama, Presiden Jokowi meminta tidak hanya dilakukan secara seremoni, melainkan dibuktikan dengan tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut menurut Presiden Joko Widodo, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan sesama warga dalam memajukan Indonesia. Saya yakin dengan berpegang pada Pancasila, dengan menjunjung semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita akan tetap bersatu. Dan dengan bersatu, kita akan maju bersama, akan sejahtera bersama untuk menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Presiden menambahkan adanya keberagaman suku, budaya, dan agama bukan jadi penghalang menyatukan visi membangun negara. Presiden menilai keberagaman tersebut justru adalah kekuatan besar untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang disegani dunia. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Duta Besar Negara Sahabat, perwakilan MPR DPR RI, jajaran Kabinet Kerja, serta jajaran pejabat TNI dan Polri. Usai penyelenggaraan acara Dharma Santi ini diharapkan dapat menghilangkan perpecahan masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Amir Musa, Jalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berpesan agar warga Jakarta dapat menerima dengan lapang dada siapapun yang memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Hal itu diungkapkannya saat bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menggunakan hak pilihnya sebagai warga Jakarta pada pemilihan Kepala Daerah DKI putaran kedua, Rabu 19 April 2017. Keduanya tercatat sebagai pemilih di tempat pemungutan suara TPS 04 Kelurahan Gambir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam keterangan persnya usai melakukan pencoblosan, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya yakin Pesta Demokrasi Pilgub DKI akan berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang terbaik dan terpercaya. Presiden pun meminta masyarakat ibu kota untuk menerima dengan lapang dada siapapun nanti yang akan memenangkan Pilkada Jakarta. Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, harus kita terima dengan lapang dada. Dalam daftar pemilih tetap DPT TPS 04, Presiden Joko Widodo berada di nomor urut 218, sementara Ibu Negara di nomor 219. TPS 04 ini merupakan TPS yang sama ketika Presiden Jokowi dan Ibu Negara menggunakan hak pilihnya pada Pilkada DKI putaran pertama 15 Februari lalu. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Kita ke warta selanjutnya.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo sempat membicarakan persoalan PT Freeport Indonesia dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence di Istana Merdeka Jakarta pada pekan lalu. Pence pun merasa puas atas penjelasan Presiden Joko Widodo terkait alasan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Wapres Amerika Mike Pence pada Kamis pagi di Istana Merdeka Jakarta sempat membahas persoalan PT Freeport Indonesia. Menko Maritim menjelaskan Wapres Amerika Serikat Mike Pence merasa puas dengan penjabaran Presiden Joko Widodo tentang alasan Indonesia meminta pengalihan saham Freeport Indonesia sebesar 51%. Menko Maritim menambahkan proses perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sendiri sudah hampir mencapai final. Diharapkan pihak PT FI menyepakati divestasi saham sebesar 51%. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 20 April 2017. Ya 51% kita, kan yang 51% itu stagesnya. Tadi Presiden bicara sama Pence juga bagus tadi. Pence sangat puas dengan penjelasan Presiden. Ya kan rakyat kita minta saham lebih banyak, masa nggak boleh? Oh itu disinggung nggak pertemuan? Sedikit. Tapi yang lain nggak banyak. Menko Luhut berharap pekan depan pembahasan masalah teknis dan kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut akan rampung. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, saat bertemu dengan Wakil Presiden Yusuf Kala, Wapres Pence mengatakan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat ingin meningkatkan hubungan ekonomi ke arah yang lebih baik, yang ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman pada pertemuan bisnis yang digelar 21 April di Jakarta, dengan total investasi senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pertemuan bisnis antara pebisnis Indonesia dan Amerika Serikat yang digelar Jumat 21 April di sebuah hotel berbintang di Jakarta, dihadiri Wakil Presiden RI Yusuf Kala dan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence, Wapres Yusuf Kala mengatakan bahwa Indonesia dan Amerika ingin meningkatkan hubungan ekonomi ke arah yang lebih baik, di mana Amerika pun ingin meningkatkan ekonominya dengan berinvestasi di luar negeri, salah satunya berinvestasi di Indonesia. Hubungan kita dengan suatu negara umumnya terdiri dari dua, hubungan politik dan hubungan ekonomi. Jadi hari ini melaksanakan bagaimana hubungan ekonomi lebih baik, karena Amerika seperti kita semua ingin juga meningkatkan ekonominya dengan cara investasi di luar atau apa. Tetapi bagi kita Amerika bukan yang baru. Hampir semua oil and gas itu kan banyak kan dari. Wapres Yusuf Kala pun mengatakan bahwa nilai total kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat paling besar dihasilkan dari kerjasama pada sektor minyak dan gas. Dalam pertemuan bisnis tersebut, kesepakatan kerjasama antar kedua negara ditandai dengan penandatanganan 11 MOU dengan total nilai kerjasama senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini mencerminkan besarnya ketertarikan perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia. Wapres Amerika Serikat Michael Pence mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada pertemuan bisnis tersebut. Dari Jakarta, Drusala Benala, Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang Presiden yang merevitalisasi Pasar Klewer Solo. Tetaplah bersama kami.